decision making. I think that's an important skill to have right now. I think ini skill yang sangat penting sekarang. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast HJS. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu mahasiswa Indonesia yang baru aja lulus dari universitas di Singapura. Nah, langsung saja kita kenalan dulu sama Kak Joshua. Halo Kak Joshua. Hi, hello everyone. Hi Kak Ju. Hi. Really nice to meet you. So I just graduated from my university in Singapore around not more than 6 months ago. Yeah. Oke. Oke, nah langsung aja ya kita tanya nih sama Kak Joshua. Waktu pertama kali nih pengen kuliah di luar negeri itu udah yakin banget atau masih pikir-pikir dulu gitu? Jujur aja sih yakin banget gitu enggak, tapi enggak yang sangat-sangat ragu itu enggak sih. Jadi kan aku rasa tuh memang common lah ya kalau orang itu agak-agak takut dengan melangkah untuk ke uni, dan aku pun juga takut kayak aduh apakah ini beneran yang aku mau, soalnya kan masih umur 18 kan masih bingung. Tapi karena aku udah tahu Singapura itu udah oke, Singapura itu setidaknya tempatnya udah nyaman, udah enak, nggak terlalu susah, ya udah gaskan aja gitu. Oke, why to Singapura? Kenapa Singapura? For me, karena Singapura itu menurutku bersih, nyaman, safe. I think untuk sebagai orang yang jujur aja aku lumayan anak rumahan sih, jadi kayak lumayan sheltered kayak dalam arti aku tuh kayak nggak yang terlalu dar gitu mainnya, nggak yang kayak menggila gitu, nggak. Jadi aku rasa tuh kayaknya kalau aku misalkan ke tempat-tempat yang lebih lebih nggak yang bukan, malah kayak kalau aku ke tempat yang nggak damai Singapura, karena aku rasa tuh Singapura tuh lumayan damai, nggak yang kayak Singapura dulu semuanya aman, semuanya teratur, nggak ada sampah di mana-mana, kayak semuanya bersih, kayak beneran rasanya tuh di Singapura kan teratur, makanya aku nyarinya kayak yang aman aja. Pas dulu. Kapan kamu ngerasa ini keputusan yang baik untuk kamu ambil? Atau apakah waktu kelas 12-nya atau di kelas 11-nya atau gimana? Sejak kapan aku merasa Singapura itu keputusan yang sangat paling terbaik itu ya? Sebenarnya aku merasa Singapura itu pilihan yang terbaik itu jujur aja setelah aku kuliah di Singapura. Jadi bukan pas aku lagi menjalani, karena pas aku jalan itu jujur aja kan pas COVID juga ya, jadi kan udah jauh pas rumah. Jadi aku tuh buat konteks ini, aku tuh kuliah Singapura tuh mulai dari 2022, jadi pas beneran COVID tuh masih ada, dan aku tuh kebanyakan kelasnya stay at home gitu, online. Nah karena itu aku tuh kayak ragu, aku tuh kayak aduh maksud aku 1 tahun di Singapura tuh nggak ngapa-ngapain, nggak bisa beneran sekolah, belajar online-nya agak-agak gimana gitu. Tapi setelah aku setelah aku dapat degree-nya, setelah aku 1 tahun menjelang aku setelah COVID-nya, ternyata Singapura tuh enak banget. Ternyata Singapura tuh oh iya, aku beneran ketemu teman banyak, aku beneran bisa kenalan sama orang banyak, my grades went up, kayak aku nilainya mulai oke karena nggak online lagi. Aku rasa kayak oh iya deh, berarti ini beneran yang paling baik. Habis itu juga aku juga dapat rekonfirmasi setelah lulus, nyari kerjaan gampang banget, gila. Aku kayak teman-temanku yang kuliahnya itu nggak di luar negeri, pada pusing loh, aku kaget banget. Tapi aku tuh kayak cari kerjaan itu gampang banget, kayak berarti emang ini yang terbaik gitu. Itu salah satu privilege dari kuliah di luar negeri juga. Betul, aku kaget banget sih. Aku kira kan itu cuma kayak halah biasa aja, tapi ternyata karena ini juga jujur aja kan lagi agak terguncang ya. Jadi makanya kayak oh iya, ternyata ini penting banget to have a really strong degree.
Iya. Oke. Nah, kita udah tanya-tanya nih, udah cerita juga Joshua tentang alasan kenapa pilih Singapura. Kita belum tanya, Joshua kemarin jurusannya apa waktu di Singapura? Oke. Jadi aku pas dulu itu, jujur dulu tuh pengennya psikologi. Jadi aku tuh diploma aku counseling. Diploma aku tuh counseling, terus maunya psikologi. Oh, jadi setelah psikologi ini, kayak karena psikologi itu lama 5 tahun, jadi aku mikir kayaknya mending aku ambilnya yang 2 tahun aja. 2 tahun tuh marketing, fintech, finance, IT pun juga kalau nggak salah 2 tahun juga ada. Tapi aku pilihnya bisnis karena jujur aja, aku pas dulu tuh kayak mikir aku pengennya yang gampang deh, pokoknya aku dapat degree. Aku jujur aja, Yang gampang dan cepet. Iya, yang gampang dan cepet. Aku males pol soalnya anaknya gini, aku males pol. Oke. Nah, kita bicara kuliah di luar negeri. Nah, pasti kan banyak tuh mahasiswa-mahasiswa internasional lainnya. Nggak mungkin dari Singapura aja atau yang deket-deket Indonesia aja gitu kan. Jadi kamu waktu pertama kali belajar sama teman-teman dari internasional itu ngerasa awkward nggak? Pertama-tama iya, pertama-tama jujur aja iya, karena orang-orang Singapura tuh wah gila. Kalau orang-orang Singapura sebenarnya jujur aja tuh apa ya, beda banget sama, meskipun kayak ya nggak bedanya nggak jauh banget, tapi mereka masih beda ya. Soalnya dari negara lain mereka juga apa ya, culture-nya beda. Nggak cuma Singapura doang sih, kayak banyak banget aku ketemu orang dari Aussie, dari Vietnam, dari Kambodia, Myanmar, Thailand, kayak dari Kazakhstan ada juga. Jadi emang banyak banget, dari Dubai banyak banget emang. Jadi emang Singapura tuh apa ya, kalau international student tuh literally a mix from the world. Jadi nggak cuma ketemunya nggak bakal cuma orang Singapura doang, orang Cina gitu. Nggak ketemu banyak banget orang, tapi ya pasti lah ya, apalagi itu bisa negara sebanyak itu, sampai ada dari Ireland, Irlandia juga ada, punya teman juga. Itu kayak gila sih. Pertamanya pasti awkward karena mereka caranya beda. Karena kayak misalkan kalau Singapura itu upfront, frontal. Kalau Indonesia kan orangnya kayak oh iya bu. Iya, kalau kayak sopan santun gitu kan. Kalau di sana kan kayak apa adanya, to the point gak sih? To the point langsung apa ya? Kayak apa ya? Kayak kalau saya kan orang Semarang nih. Orang Semarang kan apa ya? Halus banget, Jawa halus lah. Kan ngomongnya kayak Jawa halus ya. Punten bu. Punten. Gitu, tapi di Singapura itu orangnya tuh kayak woi cepetan nih, kamu harus beli makanannya cepetan. Jadi kayak ngantri, kalau udah di kasir itu nggak boleh mikir, harus langsung cek ini itu. Nggak boleh yang kayak ini nggak boleh lambat gitu. 1 menit udah dimarahin. Itu juga culture shock nggak sih buat kamu? Culture shock sih, karena kayak sering dimarahin sih. Maksudnya sering. Kita kan mau mikir dulu kan. Kalau di Indonesia kan kita mau ini kak, mau yang ini gitu kan. Kayak ini ada apa ya kak, ini buah apa, ini apa gimana gitu. Di Singapura nggak boleh, tapi beda banget. Tapi aku merasa itu malah membentuk karakter. Jadi sekarang dulunya mungkin aku agak lambat, sekarang di satu aku nggak mau lama. Jadi emang aku rasa ada positif dan negatif lah. Mungkin kalau nggak bisa kebentuk ya mungkin kalau merasa awkward pertama-tamanya. Tapi nanti pasti jadi orang yang berkarakter yang bakal strong sih aku rasa. Oke, kalau kita ngomongin sistem belajar di Singapura, ada nggak sih perbedaan yang sangat signifikan menurut kamu? Sistem belajar di Singapura, jujur aja, menurutku sih enggak terlalu, karena tapi harus ada konteks nih. Aku soalnya international school, jadi aku international school. Aku dari dulu ambilnya Cambridge, Cambridge kan. Jadi kan pasti apa ya, nggak terlalu foreign, nggak terlalu perbedaannya nggak terlalu jauh. Apalagi sekolahku yang di Singapura itu Kaplan. Nah Kaplan ini tuh mereka tuh keunggulannya apa? Kelasnya kecil, jadi beneran maksudnya kayak masih di sekolah. Jadi kalau misalkan di tempat-tempat yang lain ini mereka pakai auditorium, jadi nanti sekelas itu 100 orang dan gurunya nggak bakal lihat mukamu apa. Tapi kalau di Kaplan ini kemarin aku kayak ngasihin pas aku graduation, guru-guruku tuh malah foto sama aku, beneran keinget. Terus kayak aku dikasihin boneka juga karena aku memang befriend them. Jadi emang gampang banget buat befriend. Jadi kalau misalkan aku sebenarnya mau masters nih, aku cuma tinggal minta aja, Miss, can I have your recommendation letter? Kayak gampang banget.
Ya, jadi dalam arti itu ya setiap uni sih beda. Kalau aku di Kapan sih nggak terlalu beda banget sih gitu. Dan juga difficulty-nya atau kesusahannya aku rasa sih standar, malah nggak susah menurutku. Oke, nah kita masuk ke hal yang paling sensitif. Apa nih? Kata orang kan Singapura tuh negara yang paling mahal ya, yang udah termasuk mahal. Menurut kamu untuk biaya hidup di sana itu memang beneran mahal kah atau sebenarnya masih bisa kita atur budgetnya gitu? Mahal tuh relatif ya. Iya sih, benar. Mahal. Iya. Mahal itu relatif. Aku punya teman yang di Singapura. Dia itu dia kayak kalau mau pakai uang tuh kayak beneran nggak mikir sih. Kayak misalkan dia mau spend 100.000 cuma buat makan, $100 buat makan doang kayak sehari gitu, dia nggak mikir. Kayak 1 juta satu hari dia nggak mikir. 1 juta satu hari untuk Nggak makan mikir, doang. cuma makan doang, belum kayak itu kayak for me that's crazy, right? Tapi mungkin buat dia enggak. Ya. Ya kan, jujur aja. Dan aku juga punya temen yang malahan opposite, malah kayak ekstrim banget. Dia tuh dapat scholarship, jadi emang dia tuh orangnya tinggal di Batam. Deket Batam lah. Aku lupa Tanjung Pinang. Tanjung apa gitu, pokoknya deket Batam lah. Mungkin. Pokoknya nggak jauh dari itu. Dia dapat scholarship. Terus dia tuh kalau makan tuh sehari $5. Wah. Sehari $5, literally sehari $5. Kalau kita compare 5 dengan 100 jauh banget ya. Jauh banget. Ya, jadi kita pun di Jakarta ya. Iya benar. $5 atau mungkin sekarang porsinya berapa? 13.000 ya. Iya. 13.000, 65.000 sehari itu udah susah ya. Aku rasa udah masuk. Mahal ya temennya. Mahal ya itu. Mahal Untuk sekali makan. Oh bukan, untuk sehari. Untuk 1 hari. Iya, temenku ada yang $5 1 hari. Masih murah lah itu untuk di Jakarta. Di Jakarta kan juga pun itu susah ya, tapi benar. ada. Ya memang Singapura ini aku nggak bisa bilang nggak yang murah, karena memang Singapura apalagi soalnya lagi naik. Pas dulu pas aku sekolah tuh 11.600 itu pun mahal. Pas dulu soalnya masih zaman sebelum COVID tuh harganya 10.000. 10.000 betul. Aku sampai ingat sampai sekarang karena aku trauma. Nggak trauma banget kan, maksudnya tuh karena kursnya mahal banget, fluctuate. Kalau misalkan Desember gitu 12.000, padahal yang normalnya 11.600. Tapi memang apa ya, kalau untuk Singapura ini you can find cheap things to buy because a lot of actually meskipun Singapura ini apa ya meskipun Singapura ini termasuknya one of the most expensive countries in the world, ya itu kan juga di Forbes ya. There's this Forbes article that explains that Singapore and New York City is almost the same, hampir sama kan sama New York City. Yeah. Tapi jujur aja nggak terlalu mahal sih, asalkan pintar nyari makan. Aku sehari mungkin $10 bisa, ya itu memang mahal kan ya $10. Tapi buat kasta Singapura itu termasuknya lumayan murah. Tapi bisa lagi sampai $7. $7 jadi sekali makan itu $3 bisa, jadi dapat nasi, dapat 2 sayur gitu. Oke. Apa enggak nyari-nyari diskon, tapi beneran aku nyari-nyari diskon yang clearance sale yang 70% off gitu, aku nyari-nyari terus. Iya. Oh, ada sampai 70% off gitu? Iya kan, iya jadi kayak yang mau expire lah, ya aku nggak betul pokoknya kan makan ya makan. Iya ya kan? benar. Lagi anak kuliahan ya. Betul banget. Jadi ya emang ada juga ya nggak, yang aku rasa sih mungkin kalau untuk segi makan itu masih bisa terjangkau asalkan anaknya pinter, asalkan anaknya mau untuk menghemat. Itu sangat possible. Dan salah satu sebenarnya nggak cuma makan sih, salah satu lagi kan accommodation mahal. Jujur aja aku ngomong mahal. Untuk sebulannya paling murah aku pernah stay itu $400. $400. Dan itu pun maksudnya murah banget untuk Singapura, apalagi zaman sekarang, karena $400 itu sangat-sangat rare, sangat-sangat langka. $400 kurang lebih berarti 5,2 juta, itu termasuknya sangat rare. Biasanya itu lebih mahal, jauh lebih mahal, 2 kali lipatnya.
Yang Oh. jadi kurang lebih ini mungkin untuk Singapura ya. Biasanya orang itu 1.100, 1.200. Apalagi itu sekarang housing crisis actually everywhere lah. Australia juga lagi mahal, Singapura lagi mahal, Indonesia pun juga lagi mahal. Iya, Nyari benar-benar. kos tuh semuanya mahal. Jadi memang sekarang ini memang lagi nggak hoki aja ya. Tapi seperti yang aku bilang, kalau misalnya bener nyari bisa. Karena aku ketemu tuh $400 satu bulan. Itu termasuknya sangat-sangat murah, sangat-sangat murah. Tapi ya itu sharing, ya ada harga ada rupa lah ya, Iya, ada harga iya, ada rupa. Tapi kalau mau ketemu $600 bisa juga yang sendiri, kamarnya mungkin sekatan kecil gitu. Tapi ada, jadi depends on your budget. Emang aku harus akui Singapura itu bukan negara yang murah karena memang mahal. Tapi kalau pinter nyari pasti bisa, Pasti dapat pasti ya. dapat mungkin total $800 per bulan total ya, dengan makan, dengan minum, dengan have fun juga, dengan housing itu $800 atau lebih mungkin 11 juta ya, 11 juta per bulan ketemu sih, dapat juga. Masih dapat ya. Hmm. Nah, lanjut nih Jo. Kamu punya nggak pengeluaran kecil, tapi sebenarnya itu bikin dompet kamu kayak, aduh, udah nggak bisa nih, gitu, udah kering banget nih gitu. Apa tuh Ring, itu maunya pengeluaran kecil tapi besar? Kayak apa ya? Mungkin kayak untuk jajan, untuk laundry, atau semacamnya. Atau laundry. Hmm. Di Singapura nah. Iya, benar. Waktu kamu kuliah. Mungkin pengeluaran yang sebenarnya kecil tapi jadi besar itu aku beli makanan. Karena meskipun aku belinya diskon-diskon, aku beli yang murah-murah, tapi aku geragas. Aku orangnya geragas. Jadi aku kayak, itu kayak kalau ada diskon aku beli, kalau aku ada apa aku beli, aku nggak mikirin aku butuh nggak, aku sebenarnya bakal habisin nggak. Sering, jadi kayak misalkan nih aku beli murah banget, tapi misalkan beli murah banget tapi aku sebenarnya nggak butuh. Oke. Kayak gitu, jadi tuh menumpuk, itu kayak jadi apa ya, addiction gitu, kayak Iya, aku iya, suka benar-benar. barang-barang murah jadi aku beli semua, akhirnya nggak pakai. Kalau orang Indo bilang lapar mata. Betul, oh iya lapar mata Ya ya. pengen beli doang, makanya enggak. Betul, iya. Terus akhirnya nggak habis ya, dibuang kan sayang Iya, banget dibuang. aku. Padahal kalau misalnya kita nggak beli juga nggak apa-apa sebenarnya ya. Iya. Tapi disitulah jadinya budgetnya Iya, habis. menghabis karena itu, jujur aja. Oke, nah selama hidup di luar negeri nih, skill apa yang kamu rasain berkembang banget? Setelah hidup di Singapura ya, skill apa? Aku rasa sih, yang tadi aku ngomong ya, yang quick decision making, I think that's an important skill to have right now. I think ini skill yang sangat penting sekarang, apalagi dengan dunia yang sangat berkembangnya cepet banget. Aku pun kaget anak-anak sekarang itu kayak pakai ChatGPT kayak gitu tuh, aku kaget sih. Aku umurnya padahal 20 loh, aku rasa tuh aku udah tengah jompo, aku udah tengah tua, gila. Karena memang aku tengah apa ya, adik-adiknya temanku itu kayak, aku ngeliat kok mereka kok udah pakai YouTube-nya kayak gitu, kayak udah kayak belajarnya sampai apa ya, very internet based. Aku pas umur 10 tahun tuh nggak ada yang kayak gini. Nah, for me I feel like this quick thinking skill or this apa ya, decisive making skill is really important. Jadi kayak at least seenggaknya nggak lama di dalam memilih tujuan, atau setidaknya pas memilih sesuatu nggak terlalu lama. Dan juga salah satu yang aku merasa itu penting banget itu apa ya namanya ya, berarti ya kayak I learned, aku belajar untuk accommodate with change. Dalam arti berarti aku kayak belajar untuk hidup di dunia yang sangat-sangat berbeda. Jadi aku udah bukan kebal dengan change itu apa ya? Change itu bahasa Indonesianya itu perubahan. Bukan ya kebal dengan perubahan ya, tapi mungkin lebih cepat untuk mengerti perubahan. Karena di Singapura itu kan beda langsung perubahan nih. Aku langsung harus jadi orang yang kalau aku nggak siap di Singapura ya aku tenggelam, swim or drown. Iya benar. Itu salah satu juga yang bikin aku rasa itu skill yang penting. Nah kalau ada nih teman-teman yang tanya kuliah di luar negeri itu worth it nggak sih? Kamu bakal jawab apa? Wah,
Nek gue, oh sorry, Jawa aku keluar. Keluar Itu Jawa. caranya. refleks. That's how you know kayak itu beneran aku passionate. Beneran aku kadang-kadang kalau lagi marah kan orang juga bahasa adanya Iya, keluar kan ya. Iya. Kalau kamu ada uang, kalau misalkan ada uangnya dan misalkan ada apa ya bisa diusahakan, aku bener-bener rekomend. Karena sekarang ini job market ini sekarang lagi aku rasa nakutin ya. Iya, Aku punya banyak banget teman-teman yang nggak ada kerjaan, beneran nggak ada kerjaan. Apalagi teman-temanku juga SMK. Waduh, nyari S1 kerjaan aja sulit loh. sulit loh, apalagi SMK itu kasian Iya. banget. Nyari di kafe pun mereka nggak mau loh. Iya, bahkan sekarang kafe-kafe barista gitu juga yang sudah berpengalaman dan ada tamatan kayak S1 mungkin. Betul. Jadi sekarang tuh emang kalau sekarang tuh kayak gini, apalagi tahun depan, Nanti, apalagi 2 tahun lagi, apalagi 10 tahun lagi. Ya Iya, bener, benar. nggak 10 tahun ya, seenggaknya 5 tahun. Karena sekolah di Singapura 2 tahun lah, 5 tahun. Emang kan gila ya, kan gila banget ya. Sekarang job market lagi nggak banyak, terus sekarang juga apa ya, ya memang kondisinya emang kurang meyakinkan ya, aku rasa itu. Tapi aku rasa gaskan aja kalau mau kuliah di luar negeri, nggak harus Singapura sih jujur aja, bisa aja. Kalau Singapura aku suka karena cepet. Kalau kamu nggak mau cepet, misalkan di Aussie bisa, di lainnya bisa lah, pikirin dewe. Pikir sendiri. Pikir sendiri. Tapi dengan sekarang ini, I highly recommend jangan nunggu lama-lama, apalagi ini kalau kamu nggak punya strong degree, kalau degreemu nggak bagus, ya kan, itu biasanya orang nggak mau hire. Aku ya kan, makanya ya gaskan aja. Tadi pertanyaannya apa lagi? Tadi pertanyaannya apa? Aku tadi sempat lupa sambil ya kita banyak sampai lupa pertanyaannya tadi. Kalau teman-teman tuh tanya kuliah di luar negeri tuh worth it nggak? Kamu bakal jawab apa? Kan sama ngomong gitu, oke. Iya, soalnya aku kayak karena aku ya jadi aku lupa. Iya. Worth it banget. Karena aku di Singapura tuh sebetulnya aku juga dapat job opportunity. Aku sebenarnya bisa kerja di Singapura pas itu. Dan kalau untuk kalian yang tahu jadi udah kuliah di Singapura kan susah banget. Itu kayak aku rasa wow, ini beneran kalau aku pas itu ambil, aku kayak beneran udah kayak apa ya, udah beneran apa ya, bahagia. Aku udah beneran kayak tercapai semuanya. Aku beneran dapat opportunity yang aku nggak bakal bisa dapat di luar Indonesia. Makanya kayak I can only find that opportunity. Menurut kamu apa hal yang harus disiapin sebelum kuliah di luar negeri khususnya di Singapura? Udah harus siapin uang kali ya. Pasti uang sih, udah pasti. Maksudnya kayak dokumen apa mungkin, IELTS-nya berapa? Ya, jadi selain uang, aku Uang mulu. sebenarnya uang nggak sih, uang nggak terlalu sih, karena ada scholarship juga. Singapura juga sebenarnya scholarshipnya lumayan banyak, ada yang sampai 100% tuh. Oh iya. Temenku soalnya ada scholarship 100%, enak banget. Tapi dia memang pintar banget sih. Anyway, untuk kuliah luar negeri Singapura, ya seenggaknya bisa bahasa Inggris lah. Ataupun kalau nggak bisa bahasa Inggris, nggak apa-apa, not to worry. Juga ada program-program yang di Singapura untuk seperti kalau tahu ELICOS, yaitu kayak language course-nya Australia, itu juga ada di Singapura. Jadi itu minimalnya kalau salah 4,5 IELTS-nya. Jadi lumayan low, lumayan very low. Tapi kalau misalkan mau langsung ke university, terakhir kali itu berapa ya? 5,5. 5,5 di Singapura itu dapat. Dan juga mungkin yang lainnya ya seenggaknya lulus SMA, itu penting lulus SMA. By the way, kalau lulusnya IBTP atau International Diploma ataupun Cambridge itu nggak butuh IELTS. Itu salah satu yang orang bingungin. Soalnya banyak banget temenku, kan aku Cambridge nih, temenku banyak yang pakai IELTS. Mereka tuh kayak padahal mereka tuh sebenarnya bisa pakai Cambridge. Tapi cuma agentnya atau nggak ngomongin atau gimana. Nah, makanya penting orang harus tahu ini.
kamu kalau udah lulusan A levels or IBDP International Diploma itu kamu nggak butuh IELTS, nggak butuh IELTS sama sekali karena udah studinya udah pakai bahasa Inggris. Gitu. Jadi mungkin selain English requirements and education requirements and financial requirement, ya sebenarnya sih that's it. Karena Singapura ini nggak yang terlalu susah untuk masuk, nggak seperti Aussie. Karena Aussie itu belibet. Kalau jujur aja ya, Aussie itu nggak yang gampang banget. Singapura jauh lebih gampang. Jadi Singapura pun juga banyak orang yang agak-agak tua tuh juga ada. Orang-orang dari Indonesia beneran. Tua tuh juga relatif ya. Tua tuh juga relatif. Aku pas umurnya 18 itu ketemu sama orang yang juga 30 kayak gitu ada. Terus kuliah terus sama setara sama aku itu kayak kaget. Aku kayak kalau di Aussie kan nggak boleh. Aussie cuma mentok-mentok masuk itu 35. Nah, ya jadi requirement-nya tuh Singapura tuh gampang sih. Cuma butuh English sama education-nya doang ya, at least lulus 12 tahun kelas 12 itu. Oke, sama mental lah ya. Mental. Siapin mental karena di sana cepet gitu. Ya oke sih. Oke. No comment. Oke Joshua, terima kasih telah udah nyempetin waktu untuk podcast di HJS. Nah, buat teman-teman yang masih bingung mau kuliah di luar negeri, mau siapin dokumen atau persiapan lainnya, bisa langsung datang ke HJS Education. Nah, di sini ada Joshua. Joshua adalah education consultant kita. Nah, nanti yang mau kuliah di luar negeri bakal dibantu oleh Kak Joshua. Ya, jangan buang waktu sekarang, karena waktu sekarang ini sangat penting. Dunia ini berubah terus-menerus, cepat banget. Jangan sampai terlambat, jangan sampai kelewatan, jangan sampai kamu nggak ngikuti. Kalau kamu udah telat, nanti malah lebih susah lagi. It'll be hard for you to catch up when you're already late. So make sure that when you're already in the flow, just do it, like Nike, just do it, yeah. Oke. Nah, buat yang pengen tanya-tanya, boleh langsung kunjungi Instagram kita @HJS Education atau TikTok HJS Education Agency. Dan sampai jumpa di podcast HJS lainnya. Bye-bye. Thank you.